Bab 060. Namun, ekspresi ketiga orang yang berada di sana nampak di luar ekspektasi Amar. Loh, kenapa kalian tidak panik? Kenapa terlihat biasa saja? Sayang, apa kamu tidak cemas putri kita diculik? Tanya Amar. Mas, putri kita tidak diculik, ucapan Zahra sontak membuat Amar heran. Ucapan Zahra terbukti dengan teriakan seseorang yang sangat Amar kenal, siapa lagi kalau bukan Aurel. Aurel pulang, teriak Aurel. Sayang, ucapkan salam, ucap Zahra. Maaf, assalamualaikum, Aurel menutup mulutnya. Aurel berlari memeluk uminya tak lupa mencium adik-adiknya yang masih di dalam perut, kemudian Aurel beralih ke arah Amar yang masih terlihat bingung. Ayah, kenapa di rumah? Om Stef dan Onti Cece sekalang belangkat ke kantor, ucap Aurel. 133. Sayang, kamu tidak diculik. Pertanyaan Amar yang terdengar aneh di telinga Aurel. Aurel lihat ayah di rumah, berarti Aurel tidak diculik. Siapa yang berani culik Aurel? Melekat takut Aurel malahi telus melekat takut kepada ayah, jawab Aurel. Sekarang, ceritakan kepada ayah siapa yang menjemput kamu di sekolah tadi. Tanya Amar. Sebenarnya yang jemput itu Om Stef, tapi karena Om Stef tidak ingin Onti Cece menunggu terlalu lama di restoran, makanya Om Stef pinjam motor temannya. Aurel ditelaktil banyak makanan, pelut Aurel sampai gendut, ucap Aurel mencoba menjelaskan tapi Amar belum sepenuhnya paham. Hingga suara telepon Amar terdengar berdering. Halo. Halo Tuan, ternyata pemilik kendaraan adalah manajer salah satu restoran yang cukup terkenal, tapi setelah kami selidiki, bukan beliau yang menculik nona muda, ucap pengawal di seberang telepon. Kalian hentikan pencarian, putriku sudah berada di rumah, ucap Amar lalu mematikan sambungan telepon secara sepihak. Amar bukannya menyimpan teleponnya tapi kini, malah menelpon Stephen. Halo, ceritakan semuanya, kenapa lo bawa anak gue tanpa izin sehingga gue panik, ucap Amar, dengan emosi tertahan. Hahaha, itu salah lo sendiri, gue telepon malah nggak diangkat, sekarang lihat pesan yang gue kirim dan baca baru lo nyalahin gue, ucap Stephen masih bisa tertawa. Segera Amar mengecek pesan dari Stephen, dan memang benar Stephen mengirim pesan untuk meminta izin membawa Aurel makan di restoran bersama Arcella. Bagaimana, sudah puas? Tanya Stephen. Tapi beri lo tugas bersama Arcella bertemu klien, ucap Amar masih tidak ingin mengalah. Gue sudah menjalankan tugas dari lo, gue sengaja mengajak Aurel makan siang bersama karena Cece yang tidak ingin makan berdua dengan gue. Terus gue bilang aja kalau gue sudah janji kepada Aurel untuk mengajaknya makan di restoran, ucap Stephen. Tapi lo tetap salah, ucap Amar. Iya, gue salah, sorry sudah buat lo cemas, bahkan teman gue sudah lapor kalau ada beberapa orang pengawal menginterogasinya, ucap Stephen. Cek, tunggu hukuman dari gue, tut. Telepon dimatikan secara sepihak. Mas, kamu jangan marah, Pak Stephen meminta izin kepada Zahra. Maaf, ini juga kesalahan Zahra karena tidak mengabari, ucap Zahra. Kamu tidak salah sayang, Mas mungkin hanya terlalu cemas apalagi saat pengawal menelpon dan mengabarkan Aurel dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal, ucap Amar. Kruk. Suara perut Amar, membuat semua orang melihat ke arah Amar. Mas belum makan? Tanya Zahra yang dijawab gelengan oleh Amar. 134. Astagfirullahalazim, ini sudah lewat makan siang, ayo mas kita ke meja makan, ajak Zahra yang sudah berdiri walaupun sedikit kesusahan. Aurel ikut, ucap Aurel. Ganti baju dulu sayang,
nanti sama biasi terus Aurel bisa menyusul ke ruang makan, ucap Zahra yang disetujui oleh Aurel. Zahra mengambil makanan untuk suaminya ke dalam piring. Sudah cukup Mas? Tanya Zahra. Iya sayang, cukup, ucap Amar mengambil piring berisi makanan yang disodorkan oleh Zahra. Amar menikmati makan siangnya yang tertunda, tak berselang lama Aurel datang dengan membawa setangkai bunga dan sebuah kotak berwarna merah. Itu apa sayang? Tanya Zahra. Ini punya Om Steph, Aurel disuruh simpan kotak ini, tapi bunga ini buat Aurel, karena kalau disimpan pasti rusak, ucap Aurel. Umi, tolong simpan. Nanti kalau Aurel yang simpan takut hilang, ucap Aurel lagi lalu menyodorkan kotak merah tersebut pada Zahra. Memangnya itu isinya apa, dan untuk siapa sebenarnya kotak dan bunga tersebut? Tanya Amar yang sudah menghabiskan makanannya. Itu isinya cincin ayah, Om Steph rencananya mau membelikannya kepada Aunty Cece, tapi baru juga Om Steph mengeluarkan cincin dan bunganya. Aunty Cece malah berdiri dan pergi menemui pria lain, ucap Aurel. Om Steph malah, tapi tetap pula-pula tersenyum. Om Steph seperti ayah cemburu, lanjut Aurel. Terus? Tanya Amar. Terus Om Steph suruh simpan bunga dan cincin di tas Aurel. Nanti Om Steph belikan ke Aunty Cece, tapi kalau Aunty Cece menolak cincin itu untuk Aurel, ucap Aurel. Mana bisa, pokoknya jika Arsela tidak menerimanya, kamu juga tidak boleh menerimanya, ayah bisa membeli perhiasan yang kamu inginkan, ucap Amar. Amar takut, jika cinta Stephen ditolak oleh Arsela, maka Stephen nekat menunggu Aurel dewasa, karena satu-satunya perempuan yang tidak pernah menolak keinginan Stephen adalah Aurel. Kasihan Om Steph, pasti sekarang sedang nangis, karena tidak berhasil mengambil hati Aunty Cece padahal Aurel sudah berada di sana sebagai saksi, ucap Aurel. Sudah ya sayang, kita doakan saja yang terbaik untuk Om Steph dan Aunty Arsela karena jodoh sudah ditentukan oleh Allah, ucap Zahra. Baik Umi, Aurel akan doain Om Steph menikah dengan Aunty Cece. Amar kembali ke kantor sementara Aurel yang sudah sangat kelelahan tidur siang ditemani oleh Zahra. Jika hari ini ada momen yang menegangkan bagi Amar, momen sedih bagi Stephen karena gagal mengungkapkan perasaannya kepada Arsela. Tapi menjadi momen bahagia untuk si cadel Aurel, karena mendapat traktiran bahkan tidak tanggung-tanggung Aurel mengirimkan makanan untuk Kyle, Caca dan Cici yang semuanya dibayar oleh Stephen. 135. Sudah beberapa hari, Stephen terlihat tidak bersemangat, bahkan di kantor Stephen yang selalu profesional bekerja beberapa kali Amar dapati melamun bahkan di dalam ruang meeting. Aurel juga merasa demikian. Stephen kadang tidak fokus dalam mengajari Aurel belajar. Sikap Stephen berubah sejak kejadian di restoran saat mengajak Aurel dan Arsela makan siang bersama. Lo kenapa Steph? Kok akhir-akhir ini lo gue lihat nggak fokus bekerja? Tanya Amar. Saat ini, mereka sedang berada di dalam ruangan Amar untuk makan siang bersama. Nggak apa-apa kok, gue cuma kurang enak badan aja, jawab Stephen. Lebih baik lo periksa ke rumah sakit, atau gue telepon dokter keluarga. Aris datang ke kantor untuk periksa lo, ucap Amar. Walaupun Amar sering marah tapi bagaimanapun Stephen bukan hanya dianggapnya asisten atau sahabat namun sudah seperti saudara sendiri. Nggak perlu, gue baik kok, ucap Stephen. Sejujurnya, Amar tahu jika Stephen sedang membunyikan sesuatu. Amar sangat tahu tentang Stephen karena bukan hanya 1-2 tahun mereka bersama namun sudah puluhan tahun.
Gue nggak maksa lo buat cerita, tapi jika ada masalah gue selalu curhat sama lo dan gue ingin kalau lo punya masalah, ngomong ke gue siapa tahu gue bisa bantu, ucap Amar namun Stephen masih diam. Oh iya mulai minggu depan, Arcella tidak menjadi sekretaris lo lagi, karena Nadia akan berhenti, ucap Amar. Iya itu lebih baik, ucap Stephen santai. Di luar dugaan Amar, karena dia mengira Stephen akan protes, namun Stephen malah terlihat biasa saja. Kini, Amar bisa menebak sumber dari perubahan sikap Stephen. Lo perlu gue cariin sekretaris sendiri? Tanya Amar. Nggak perlu, gue bisa urus semuanya sendiri, ucap Stephen. Diam, tidak ada lagi obrolan dari keduanya hingga Stephen sendiri yang berbicara. Gue nyerah untuk perjuangin Arcella Mar, ucap Stephen, sehingga Amar langsung melihat ke arahnya. Kok bisa? Gue tahu lo bukan tipe orang yang mudah menyerah, bahkan lo sudah menunggu Arcella dari dia SMP, memangnya lo nggak mau berjuang sedikit lagi? Padahal Papa, Mama, Uncel Danish dan Aunty Rieta mendukung lo jika sama Arcella, ucap Amar. Hah? Mereka tahu dari mana kalau gue suka sama Arcella? Tanya Stephen kaget. Cek, itu salah lo sendiri curhat kok sama Aurel kayak nggak punya teman lain aja, lo tahu sendiri anak-anak itu jujur apalagi Aurel lo tahu sendiri dia gimana, ucap Amar. Ish, terus gimana dong gue jadi malu, ucap Stephen. Santai aja, mereka juga nggak pernah bahas kan, lagi pula urusan lo dan Arcella mereka nggak mau ikut campur mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik, keputusan ada di tangan kalian berdua, ucap Amar. 136. Memangnya lo kenapa bisa nyerah gitu? Tanya Amar. Kayaknya Arcella sudah punya pacar, gue sudah nggak punya kesempatan lagi, ucap Stephen menunduk. Bukannya prihatin, Amar malah tertawa. Hahaha kok lo jadi lemah gini sih? Memangnya lo tahu dari mana Arcella punya pacar? Lo sudah buktikan. Amar menghujani Stephen dengan banyak pertanyaan. Kebiasaan lo, bisa nggak sih kalau nanya satu-satu? Tanya Stephen. Nggak bisa, buruan jawab, ucap Amar tidak sabar. Gue beberapa kali lihat mereka jalan berdua bahkan saat di restoran waktu itu, Arcella malah langsung nyamperin pria itu terus gue pernah berinisiatif jemput dia karena gue tahu mobilnya sedang di bengkel, ternyata sampai di sana kata security-nya Arcella sudah berangkat bersama seorang pria, ucap Stephen. Terus gue juga pernah lihat saat pulang dari kantor, Arcella dijemput oleh pria yang sama. Kalau tidak ada hubungan kenapa harus antar jemput, ucap Stephen. Lo baru lihat Arcella dijemput sama seorang pria, lo sudah mau nyerah, apa lo lupa saat gue memperjuangkan Zahra, bahkan lo ada di sana jadi saksinya, ucap Amar dan Stephen ingat dengan jelas, bahkan video saat Amar mencabut rumput masih tersimpan rapi di memori telepon Stephen. Tapi nggak mau memaksakan perasaan gue sama Arcella. Kalau dia bahagia dengan yang lain gue akan coba mengikhlaskannya dan mundur, ucap Stephen. Memangnya lo sudah ungkapin perasaan lo sama Arcella? Tanya Amar namun Stephen hanya diam. Nggak usah jawab, gue tahu lo belum ungkapin perasaan lo kan. Karena cincin untuk Arcella masih ada di rumah, ucap Amar. Sepertinya Aurel sudah cerita semuanya, ucap Stephen. Tentu saja, dia itu putri gue, pastinya Aurel akan cerita semuanya kepada ayah dan uminya, ucap Amar. Cek, sudahlah lebih baik gue kembali ke ruang kerja gue, ucap Stephen berdiri lalu keluar dari ruangan Amar. Stephen berjalan menuju ruangannya tanpa sedikitpun menoleh ke arah Arcella. Biasanya Stephen akan singgah di meja kerja Arcella walau hanya sekedar basa-basi atau bertanya tentang urusan pekerjaan.
Arsela sudah menyadari perubahan sikap Stefan beberapa hari belakangan. Kok melamun? Tanya Nadia, lalu duduk di kursi miliknya. Kak Nadia enggak kok kak, ucap Arsela memaksakan senyum. Bicara aja siapa tahu kakak bisa bantu. Apa ini soal Pak Stefan? Tanya Nadia. Nadia sebenarnya juga menyadari perubahan sikap Stefan, apalagi Nadia yang biasanya hanya mengerjakan tugas dari Amar kini. Stefan lebih sering meminta tolong kepada Nadia dibandingkan dengan Arsela yang merupakan sekretarisnya sendiri. Iya kak, apa Arsela punya salah ya? Kok Pak Stefan sikapnya berubah? Arsela bahkan sudah mengganti nama panggilan jadi Om Tua menjadi Pak Stefan. Arsela juga merasa bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan, curhat Arsela. Ini hanya tebakan Kak Nadia ya, kayaknya Pak Stefan berubah bukan karena masalah pekerjaan tapi karena masalah pribadi, ucap Nadia. 137. Maksudnya? Arsela nggak ngerti kak, tanya Arsela untuk meminta penjelasan. Sepertinya Pak Stefan itu suka sama kamu, karena Kak Nadia perhatiin cara Pak Stefan melihat kamu itu beda jika hanya melihat kakak, ucap Nadia. Nggak mungkin kak, ucap Arsela. Mereka masih ingin mengobrol tapi Amar sudah menelpon dan meminta Nadia untuk masuk ke dalam ruangan amnya. Apa benar Pak Stefan suka sama gue? Monolog Arsela dengan senyuman terbit di bibir manisnya. Gue harus tanya seseorang, dan gue tahu pasti siapa yang sangat tahu tentang Pak Stefan, ucap Arsela memiliki ide brilian. Sementara di dalam ruangan Amar, Nadia sudah dipersilahkan untuk duduk di kursi yang berada di depan meja kebesaran Amar. Awalnya Nadia pikir ada pekerjaan tapi nyatanya Amar tidak memberikannya pekerjaan. Maaf Pak, ada apa? Tanya Nadia. Kamu minggu depan sudah resign. Tanya Amar. Benar Pak, jawab Nadia. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas dedikasimu selama menjadi sekretaris saya di Ariskop, semoga persiapan pernikahan kamu lancar, ucap Amar. Amin, terima kasih Pak. Nadia merasa tidak enak karena untuk pertama kalinya Amar mengucapkan terima kasih padanya. Ting. Sebuah notifikasi terdengar dari telepon Nadia yang kebetulan disimpan di kantong blazernya. Maaf Pak, ucap Nadia. Tidak apa-apa, silahkan lihat, siapa tahu penting, ucap Amar. Segera Nadia mengecek telepon miliknya, dan betapa kaget sekaligus senangnya Nadia ternyata itu adalah notifikasi transferan dari Amar. Pak, apa ini untuk saya? Tanya Nadia, memastikan. Jika itu masuk ke dalam rekening kamu, berarti milik siapa? Bukannya menjawab Amar malah balik bertanya. Milik saya Pak. Tapi ini kebanyakan Pak, ucap Nadia. Cek, orang biasanya senang jika diberi bonus yang banyak, kamu malah protes karena bonusnya kebanyakan, ucap Amar. Hehehe, tidak Pak, saya hanya sangat bahagia, terima kasih Pak, ucap Nadia. Iya, bonus itu sesuai dengan kinerja kamu selama ini, dan anggap saja sebagai hadiah pernikahan kalian. Lagi pula saya sangat tahu kamu adalah satu teman dari istri saya yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri, ucap Amar. Iya Pak, saya juga sudah menganggap Zahra sebagai adik saya sendiri, ucap Nadia. Oh iya, untuk gaji kamu nanti akan diberikan minggu depan, ucap Amar. 138. Jadi uang ini belum termasuk gaji saya Pak? Tanya Nadia. Benar, bukannya karyawan akan gajian minggu depan? Ucap Amar. Sekali lagi terima kasih Pak, saya jadi nggak enak, ucap Nadia.
Kalau nggak enak silahkan transfer kembali uang itu, ucap Amar. Enggak Pak, saya tadi cuma bercanda. Oh iya Pak, saya bisa tidak bertemu dengan Bu Zahra? Tanya Nadia agak takut. Amar mengira dirinya ngelunjak. Begini Pak, saya mau mengajak Bu Zahra untuk kumpul bersama dengan saya dan teman-teman lain, lanjut Nadia mencoba menjelaskan walaupun belum ada respon dari Amar. Siapa? Tanya Amar singkat. Saya, Anggun dan Feby Kak, jawab Nadia.